Man, bahasa katanya begini nih, lo nggak bantuin gue, lo jangan minta apa-apa dari gue dong. Lo bantuin gue, baru lo minta. Masa iya, kalau besok Jakarta banjir, Bang Dul mau mendata dulu warga mana yang kemarin milih abang dan mana yang enggak. Terus hanya warga yang milih abang yang akan abang bantu, gitu. Bah, pemimpin apaan tuh? Makanya nggak usah terlalu percaya sama politikus. Sama agamawan dan politikus juga nggak usah. Terus percaya sama siapa dong? Nah ini, sama siapa ya? Jujur kepada rakyat itu lebih baik, ya. Demi apa? Demi ini kek, demi itu kek, kami merapat ke sana supaya dapat jabatan dan menteri, begitu, supaya kerja bersama-sama, membangun bersama, kan begitu. Apa susahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Sepertinya Pak Anies tidak maju di Pilgub, malah justru 3 pasangan calon gubernur di DKI ini tidak mempunyai gagasan yang membuat kita semua akhirnya menetapkan pilihan gitu ya. Entah kenapa gitu, dari mulai RK, Pramono dan Rano Karno, juga Kunwardana. Jadi rasa-rasanya lemes gitu, mau ngapain gitu loh. Kalau gagasannya nggak sempurna, gagasannya nggak punya power gitu, nggak ada yang nantinya rakyat itu impi-impikan gitu. Karena sebenarnya yang namanya calon gubernur itu harus punya gagasan yang terstruktur, gagasan yang benar, gagasan yang benar-benar akan membuat rakyatnya itu bahagia, sejahtera tentunya ya kan. Tapi ya gimana ya, kita mau bertaruh harapan kepada mereka, sedangkan mereka pun tak mendengarkan aspirasi dari rakyatnya sendiri. Makanya itu ada yang dinamakan gerakan Coblos 3. Bahkan ya PKS pun menanggapi gerakan Coblos 3 paslon untuk mengajak jangan golput. Lalu tanggapan netizen bagaimana? Ya nggak golput pak, tapi kita coblos 3-3-nya, kurang lebih seperti itu sih. Ya sangat disayangkan sekali demokrasi kita saat ini ya, di mana aspirasi rakyat itu tidak didengarkan oleh partai politik, sehingga orang yang diinginkan oleh rakyat justru tidak bisa maju. Dan itu faktanya guys yang harus kita terima. Lalu bagaimana nanti kelanjutannya? Akankah kita mendapatkan pemimpin yang baik dan kita inginkan? Jelas tidak guys. Tapi ya sudahlah, kita melihat ke depan ya. Kita tunggu komando dari Pak Anies Baswedan yang akan membuat partai. Tapi sebelumnya kita lihat dulu nih, ada statement yang sangat lucu dari Bang Dul. Kita lihat videonya. Man, bahasa katanya begini nih, lo nggak bantuin gue, lo jangan minta apa-apa dari gue dong. Lo bantuin gue, baru lo minta. Lah, si Bang Dul bisanya segala ngancem-ngancem. Warga Jakarta ente ancem, kita beli. Bang Dul, kalau besok abang menang pilkada, maka Bang Dul itu akan jadi pemimpin seluruh warga Jakarta. Kewajiban abang adalah melayani seluruh warga Jakarta, bukan pemilih abang aja yang abang layanin. Emangnya APBD Jakarta itu dari duit abang pribadi? APBD Jakarta itu uang negara yang dipercayakan kepada abang untuk membangun Jakarta dan seluruh warganya. Itu adalah hak seluruh warga Jakarta, bukan hak warga yang milih abang aja. Dan adalah kewajiban Bang Dul untuk memanfaatkannya dengan adil bagi seluruh warga. Masa iya, kalau besok Jakarta banjir, Bang Dul mau mendata dulu warga mana yang kemarin milih abang dan mana yang enggak. Terus hanya warga yang milih abang yang akan abang bantu, gitu. Bah, pemimpin apaan tuh? Itu sih namanya pamrih Bang Dul, kagak ikhlas. Itu namanya pemimpin yang kagak amanah dan zolim. Belum kepilih aja udah nggak adil dan nggak logis cara berpikirnya. Apalagi kalau sampai kepilih. Kalau udah begini emang udah bener, mendingan golput atau coblos semua aja daripada ngotor-ngotorin tangan pakai tinta. Pantesan di film Sidul Mpok Sarah kabur ke Belanda dan Po Jenap minta diceraiin. Lah Bang Dulnya aja kagak bisa mengayomi dengan adil. Salam semangat Antesa 24. Gimana ya Bang Dul ya? Kenapa kok berstatement seperti itu Bang Dul? Salah lah. Seperti kok kayak Pak RK kemarin ya yang mengatakan soal Persija ya. Ya kalian bisa lihatlah statementnya di video gue sebelumnya ya. 11-12 deh. Oke teman-teman, kita lanjut lagi videonya. Pilkada ini kayaknya cuma minta suara rakyat ya, bukan mewakili suara rakyat. Apalagi ngeliat parpol manuvernya ke sana ke sini, wah makin sadar tuh nggak ada parpol yang sesuai aspirasi masyarakat.
semua demi kepentingan elitnya. Gue kayaknya lebih percaya omongan orang yang bilang ketik angka 1 maka rezeki akan bertambah dibanding omongan politisi yang bilang semua demi kepentingan rakyat. Aduh. Padahal di parpol tuh banyak orang cerdasnya, ada yang jujur. Sayang banget nggak berdaya dengan arus kekuasaan. Ada loh parpol yang mengatasnamakan partai dakwah, masih hitung-hitungan untung ruginya. Makanya nggak usah terlalu percaya sama politikus, sama agamawan dan politikus juga nggak usah. Terus percaya sama siapa dong? Nah ini, sama siapa ya? Ya paling ujung-ujungnya percaya sama yang bayar. Itulah mengapa money politik di sini tuh gak akan bisa hilang. Padahal tuh haram loh. Politik gak kebagian. Kalau yang kebagian mah harum. Ya, meskipun politik itu kotor, harus yakin masih banyak orang-orang bersih yang gabung ke parpol jadi ikutan kotor. Jamu, tumben ada jamu. Ya mbak, ini benar jamu. Udah bang, lu mending makan minum jamu dulu biar tambah kuat gitu. Tapi emang iya ya, gimana rakyat tuh mau percaya sama parpol ya. Kadang itu kita juga bingung gitu loh, kenapa sih aspirasi rakyat malah justru tidak di nomor satukan gitu. Padahal adanya partai politik itu kan untuk menampung aspirasi dari rakyat. Belum lagi juga di politik ini kadang lucu kita yang ngelihatnya ya. Orang yang menggebu-gebu untuk melawan kekuasaan ketika beliau menjadi oposisi di luar kekuasaan, di luar pemerintahan. Tapi justru ketika berada di dalam ciut. Kan ini kacau. Kadang kita menaruh harapan ya. Seperti ya mohon maaf kayak Bung Fahri Hamzah ya. Dulu gue sangat respect lah sama beliau ya, yang lantang gitu melawan ketidakadilan di pemerintahan gitu kan, melawan kekuasaan yang ya seperti itulah ya. Tapi ketika sudah masuk, aduh kok jadi lembek gitu. Makanya ini membuat kita itu kadang-kadang jadi nggak percaya lagi gitu sama politik. Tapi ya gimana gitu, kalau bukan kita mulai dari orang-orang yang bersih untuk ikut gitu masuk ke dalam politik, mau dimulai dari mana lagi kan? Kita lanjut guys. Dharma Kun menjanjikan kepada supporter Persija jika main di JIS akan diberikan tiket gratis. Ngadi-ngadi dia. Buset. Hey, tiket gratis itu kalau dihitung total berapa duit? Hah? Jangan seenak-enaknya. Belum jadi gubernur aja udah janji-janji gak jelas. Sama kayak Atu tuh. Jangan janji-janji yang nggak pasti lah, ya. Ntar kalau tiket gratis lu menanggung operasional JIS, pemain segala macem, izin, keamanan. Kalau tiket gratis, bayarnya pakai apa tuh semua? Jangan percaya, janji-janji gak jelas kayak gitu ya. Nih gue bikin video buat Ridwan Kamil. Sebenarnya gue nggak peduli siapapun gubernur Jakarta, nggak peduli gue bukan orang Jakarta ya. Gue nggak peduli itu. Cuman gue mau bahas, aduh, Pak, Bapak itu bakal jadi calon gubernur. Gue udah pastiin, gak bakalan ada yang menangin Pak selain Bapak. Ya, bikin kebijakan jangan konyol-konyol banget. Ya, yang pertama bikin rumah di atas rel kereta atau stasiun, itu hal terbodoh, bodoh itu Pak. Yang kedua, mau bikin mobil curhat, apa gunanya Pak? Ya, apa gunanya biar orang tuh nggak kesel kena macet, nggak kesel apalah, bisa menyalurkan emosionalnya, nggak guna Pak. Kebijakan-kebijakan kayak gitu tuh. Yang ketiga, Bapak mau bikin makan siang gratis buat ojol. Aduh Pak, yang pertama nih Pak, mau bikin rumah di atas stasiun nggak bakal bisa Pak. Orang yang punya rumah di samping tol aja nggak bisa tidur, mau bikin rumah di atas stasiun, pikiran Bapak kemana? Yang kedua nih Pak, Bapak mau bikin mobil keliling, buat apa? Buat apa? Ya, kalau buat hanya untuk curhat aja, mereka bisa pulang curhat ke istrinya, curhat ke temennya. Nggak perlu, pemerintah tuh kayak gitu, nggak perlu nyediain kayak gitu.
Kalau masalah macet, Pak, selesaikan solusinya. Bukan nambahin program yang gak jelas yang buang-buang anggaran. Kayak ibaratnya bangun jalan tol, tapi kuantiti kendaraannya gak dikurangin, sama aja. Mau bangun tol berapa lagi untuk mengurangi kemacetan? Mau gusur sawah mana lagi? Mau gusur hutan mana lagi buat jadiin tol? Kalau kuantitinya terus bertambah ya bakalan terus macet, Pak. Itu, Pak. Yang ketiga, mau nyediain makan buat ojol-ojol. Saya sebagai ojol, Pak, banyak orang yang nyediain makan gratis Pak di jalan, banyak banget. Gak harus nunggu jadi gubernur, gak harus nunggu jadi presiden, banyak, Pak. Kalau buat makan gratis, gak perlu janji-janji untuk jadi gubernur atau presiden. Itu cukup dari hati aja. Kalau emang lu niat, dari kemana-mana udah lu lakuin. Dari kemana-mana udah lu lakuin. Gak usah konyol lah. Karena gini nih, lu bakal jadi gubernur. Lu mempunyai power, ibaratnya nih, gua analogin, lu mempunyai power untuk memindahkan satu rumah. Tapi dengan kebijakan-kebijakan konyol lu hanya melakukan dan memindahkan satu batu. Kan konyol. Padahal lu bisa memindahkan satu rumah, tapi lu hanya memindahkan satu batu dengan kebijakan-kebijakan lu. Jadi power lu sebagai gubernur tuh kayaknya nggak guna. Kalau bikin kebijakan sesuai dengan power dan jabatan yang lu minta, gitu. Paham, Pak ya? Sekali lagi jangan percaya, gue cuma tukang ojek. Halo guys, peserta pilkada sudah mulai pamer programnya. Gitu juga dengan RK. Nah, ketika RK bilang kalau dia ingin Jakarta Utara akan dibuat seperti Dubai, arah pikiran saya kok mengatakan itu bukan untuk masyarakat miskin kota ya, sebagai penghuni sebagian besar wilayah Jakarta Utara. Itu hanya untuk orang-orang kaya. Masyarakat miskin hanya akan dipinggirkan menjauh. Sudah ada kan contohnya. Taman Sari. Masih ingat apa yang terjadi di sana? Ya, kampung kota Taman Sari ini ada di Bandung, terletak di belakang Mall Balubur Town Square atau Baltos, di samping flyover Pasopati ya, yang ikonik itu. Ya, sangat mudahlah ditemukan. Nah, tepatnya ada di RW 11. Nah, warga di sana tuh udah tinggal dari tahun 60-an. Kehidupan mereka ya layaknya sebuah kampung lah dengan segala ciri khas. Tapi tiba-tiba 197 keluarga mendapatkan intervensi pemerintah kota Bandung berupa penggusuran rumah dan perampasan lahan atas nama pembangunan rumah deret. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Bermula tahun 2017 ketika warga Taman Sari diundang buka puasa bersama di rumah dinas wali kota Bandung Ridwan Kamil. Dan dengan sukacita, dengan gembira warga menyambutnya. Karena ya warga kampung seperti mereka tentu seperti mimpi lah. Diundang ke rumah pejabat gitu ya. Nah, kemudian warga diminta tanda tangan sebagai tanda kehadiran. Yang kemudian ditengarai sebagai persetujuan untuk pelaksanaan proyek rumah deret. Pasalnya sebagai persetujuan penggusuran. Ya, dan benar saja. Buka puasa itu tidak ubahnya sebagai sosialisasi yang diklaim sebagai bagian dari perencanaan pembangunan partisipatif. Nah, sejak itu kehidupan warga berubah total. Kecemasan, ketakutan mengiringi setiap aktivitas mereka. Ya, mereka sudah berupaya dengan berbagai macam cara. Litigasi dan non-litigasi dilakukan secara masif, terorganisir dan progresif untuk mendapatkan keadilan atas ruang hidup mereka yang terancam. Nah, warga mendatangi banyak tempat, ya, banyak stakeholder, mulai dari kantor Pemkot Kota Bandung, ya, dengan ditandai dengan menempelkan stiker setan tanah di wajah lukisan wali kota Bandung Ridwan Kamil saat itu yang ada di balai kota. Selain itu warga juga mendatangi kantor BPN kota dan provinsi, Ombudsman kota dan provinsi, Dinas Tata Ruang kota dan provinsi, DPRD kota Bandung, Komnas HAM dan Komnas Perempuan di Jakarta, hingga kantor Bappenas dan BPN nasional, termasuk berkirim surat kepada Presiden. Nah, upaya luar biasa yang menguras emosi, tenaga, dan materi ini, ya seakan-akan tidak digubris oleh Pemkot Bandung. Mereka terus menjalankan proyek rumah deret ini, termasuk mendapatkan stigma bahkan bahwa masyarakat RW 11 ini diolok-olok sebagai masyarakat yang ya, tidak mendukung pembangunan. Ya, mereka mendapatkan pelecehan dari para pendukung Ridwan Kamil yang katanya kaum cerdik pandai. Nah, apa yang ada di pikiran RK sama lah seperti kebanyakan mereka yang menjadi budak oligarki, menjadi utusan oligarki yang memberikan wortel di tangan kiri, tapi pemukul besi ada di tangan kanan. Jangan harap warga miskin kota mendapatkan kenyamanan dan keadilan.
Semua hanya untuk orang kaya dan para pemilik kekuasaan. Jadi ingat ya sama kata-kata Pak Anies Baswedan. Yang pertama, lihat rekam jejaknya bagaimana. Tapi setelah kita bedah, kita lihat rekam jejaknya, kualitasnya, gagasannya, visi misinya, ya gitu doang. Jadi gimana gitu mau milih siapa? Bener juga sih kalau langsung ada gerakan coblos 3 calon itu. Menurut kalian gimana guys? Kita lanjut lagi. Tanggapi gerakan coblos 3 paslon, PKS ajak jangan golput. Oh gitu ya, jangan golput ya. Kalau saya maunya golput gimana Pak? Gimana? Hah? Atau biar adil, ya jangan golput, kita coblos semuanya biar adil. 1, 2, 3. Pas itu. Pas. Nah itu apa namanya gagasan yang baik ya. Jadi supaya adil, coblos semuanya. Gimana tuh Pak? Bagus gak Pak? Hah? Makanya ya, dengerinlah aspirasi masyarakat. Atau minimal usung kadermu sendiri, kan begitu. Udah dikasih keleluasaan sama MK, ya kan? Ambang batasnya dikurangi, ya kan? Bilang aja mau dapat jatah menteri, gabung-gabung ke sana, bilang aja. Jujur kepada rakyat itu lebih baik, ya. Demi apa, demi ini demi itu kami merapat ke sana supaya dapat jabatan dan menteri, begitu. Supaya kerja bersama-sama, membangun bersama, kan begitu. Apa susahnya, ya kan? Tapi Anda itu, Bapak itu masih malu-malu kucing, begitu ya. Padahal kayaan. Stop bang, stop. Jangan diterusin nih, bahaya juga nih. Aduh, gimana teman-teman semua? Oke ya, gue rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue, Breka Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.